Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami kembali kabarkan informasi terkait dengan P3K Guru di tahun 2022. Tentunya hal yang masih ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru honorer adalah kapan dari pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2022 yang masih selalu dinanti oleh teman-teman tenaga guru honorer. Nah, sebelum kita bahas, ada satu informasi ya, informasi yang menurut kami cukup penting yang harus disimak oleh teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk di pembahasan, silakan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi beredar informasi di banyak grup ya teman-teman sekalian, banyak grup, kemudian banyak di media sosial terkait dengan daftar penempatan guru P1 yang sudah diumumkan oleh beberapa pemerintah daerah. Seperti yang saya buka ini adalah pemerintah dari Kolaka Utara. Kemudian ada juga pengumuman P3K Guru untuk penempatan P3K Guru tahun 2022 di lingkungan formasi Kota Yogyakarta. Nah, ini telah beredar luas di kalangan teman-teman guru honorer. Sebenarnya informasi ini menjadi sesuatu hal yang mendapat banyak sorotan, pertanyaan. Tentunya ketika pemerintah mengumumkan, seharusnya memang diumumkan secara serentak. Artinya untuk seluruh Pemda itu diumumkan secara bersama-sama. Tentunya setelah adanya pengumuman di akun masing-masing. Nah, mungkin informasi itu muncul kembali mengemuka atau pengumuman tersebut dari pemerintah daerah Kolaka dan juga pemerintah Yogyakarta itu karena adanya informasi ya yang kita bisa baca ini di salah satu portal. Mungkin ini salah satu yang menjadi pemicunya, bahwa BKN itu menyampaikan tentang info terbaru guru lulus P3K 2022 itu diumumkan oleh masing-masing instansi. Nah, ini yang kemudian menjadikan sebagian teman-teman honorer kemudian merasa risau ketika sudah muncul pengumuman dari beberapa pemerintah daerah. Nah, kita coba kupas di video ini apakah benar informasi tersebut. Nah, namun sebelumnya kita coba lihat nanti ya teman-teman tenaga honorer untuk bisa mengecek atau link pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2022 itu teman-teman bisa mengaksesnya melalui beberapa link ya. Yang pertama adalah tentunya teman-teman bisa mengecek melalui situs atau https sscsn.bkn.go.id. Tentunya ini adalah menggunakan akun teman-teman masing-masing. Nah, ini bisa didapatkan melalui akun tersebut. Ini secara pribadi, langsung masuk ke dalam akun teman-teman sekalian. Nah, kemudian mengklik ikon titik ketiga, kemudian login ya. Pada halaman tersebut memasukkan NIK dan password, kemudian setelah itu masuk dashboard. Nah, di situ sudah akan muncul adanya pengumuman hasil seleksi. Nah, yang kedua, teman-teman guru honorer jangan lupa bisa juga mengakses di guru.p3k.kemendikbud.go.id. Ini merupakan portal resmi dari Kemendikbudristek. Kalau tadi dari PKN, ini dari Kemendikbudristek. Nah, klik menu berbentuk ikon garis 3 pada sudut kanan atas, kemudian klik info pengumuman. Di situ teman-teman bisa masukkan NIK, kemudian nomor peserta, kemudian hasil penjumlahan angka atau CAPTA, kemudian setelah itu muncullah pengumuman atau hasil dari seleksi P3K Guru. Nah, ini dua hal ya teman-teman bisa lakukan ketika nanti memang pemerintah secara resmi sudah mengumumkan hasil dari P3K Guru tahun 2022. Nah, berkaitan dengan tadi informasi beberapa daerah yang sudah mengumumkan dari penempatan P1. Nah, sebelumnya kita bisa lihat informasi yang ada di jbnn.com ya, bahwa di halaman guru p3k.kemendikbud.go.id sejak 2 Februari itu masih memajang pengumuman ya tentang penundaan pengumuman. Kemudian Bu Nunuk Suryani mengatakan bahwa pekan ketiga dan pekan keempat akan
diumumkan. Namun sekarang mulai tanggal 24, 25 sampai tanggal 28, siapa tahu di tanggal-tanggal akhir itu hasil pengumuman seleksi akan diumumkan. Tidak ada yang tahu karena memang tidak ada penjelasan soal kepastian tanggal pengumuman, yang mestinya P3K Guru itu diumumkan di tanggal 2 dan tanggal 3 Februari tahun 2023. Nah, ini juga yang memicu banyak hal, terutama keaktifan dari tenaga guru honorer untuk melakukan chat ya, atau menjemput bola, menanyakan langsung kepada Bu Nunuk Suryani terkait dengan kapan sebenarnya akan diumumkan. Nah, namun yang banyak beredar hanya Bu Nunuk Suryani memberikan estimasi 2-3 hari, 3-4 hari, dan seterusnya. Artinya tidak ada kejelasan dari Kemendikbudristek. Nah, kemudian yang penting bagi tenaga honorer adalah semakin tidak jelasnya pengumuman akan diumumkan kapan. Nah, untuk P1 hingga P4 itu yang penting jangan sampai kemudian terhasut oleh beberapa isu, sehingga kemudian apalagi kemudian teman-teman berpikir adanya permainan dan seterusnya, karena memang kemunduran dari pelaksanaan atau pengumuman P3K ini memang berpotensi kemudian tadi memunculkan sebuah gagasan-gagasan buruk, terutama adalah anggapan adanya permainan berpotensi nilainya dirubah-rubah. Nah, ini pesan dari Bapak Suharmen sebenarnya harus bisa diantisipasi oleh Kemendikbudristek soal tadi hal-hal tersebut. Nah, kemudian ketika kita lihat tahapan seleksi itu molor, kemudian apakah nanti kemudian NIP-nya juga molor seperti itu? Tentunya ketika kita melihat jadwal-jadwal sebelumnya juga akan ada nantinya penyesuaian jadwal ketika pengumuman ini nanti sudah diumumkan. Tentunya di portal Guru P3K nanti akan muncul jadwal terbaru setelah diumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022. Nah, nanti jangan risau, teman-teman juga bisa lihat langsung di portal guru-p3k.kemdikbud.go.id. Kita coba akses untuk portal ini ya. Kita coba masuk Guru P3K. Nah, ternyata di browser saya itu tidak bisa muncul. Ini karena apa masalahnya kita tidak tahu. Coba teman-teman sekalian bisa cek masing-masing di daerah masing-masing, apakah kemudian nanti akan sama muncul seperti ini. Nah, hal ini juga menyulut beberapa pemikiran dari teman-teman, apakah ini sedang proses untuk persiapan untuk pengumuman. Ini juga banyak beredar di grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp, dan juga di sosial media, terutama untuk grup-grup guru honorer. Nah, kita coba lihat, kita cross-check ya untuk ini info yang beredar terkait dengan daftar formasi penempatan prioritas 1, prioritas pertama yang pertama kita lihat adalah di Kabupaten Kolaka Utara ya, tahun anggaran 2022. Nah, di sini kita bisa lihat untuk alokasi formasinya untuk Kolaka Utara adalah 50 formasi. Kemudian kita bisa lihat prioritas 1 sebanyak 17 orang. Prioritas 1 sebanyak 17 orang. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk mengcross-check ya. Ketika kita lihat di sini prioritas 1 adalah 17 orang, kemudian itu adalah P1, dan kita lihat di lampiran untuk pengumuman ini bahwa ada 17 orang. Kita lihat. Ini untuk guru prioritas 1 ya, guru prioritas 1 daftar formasi dan penempatan. Kita bisa lihat di sini ada 18 untuk P1, dan kita lihat untuk di setiap sekolahnya ternyata sudah memenuhi semuanya. Setiap orang itu sudah ada unit penempatan. Tentunya kalau kita lihat seperti ini di Kabupaten Kolaka Utara, tentunya ini sudah menjadi hal yang pasti ya, karena memang antara formasi dengan guru yang lolos passing grade itu sama, artinya setiap orang itu bisa menempati satu formasi, dan ini tidak mungkin bisa tergeser oleh guru-guru yang lain karena mereka P1 di sekolah mereka masing-masing, artinya sudah ditempatkan oleh pemerintah daerah. Nah, bagi teman-teman mungkin nanti kasusnya agak berbeda karena di
daerah teman-teman itu akan sedikit berbeda ketika dilihat dengan Kabupaten Kolaka Utara ini. Nah, kenapa tadi ya kita lihat di informasi pekan-pekan ini kenapa diundur untuk pengumuman seleksi P3K tahun 2022? Karena memang kata Bu Nunuk Suryani melalui halaman Dirjen GTK, karena memang banyak formasi yang tidak dilamar dan akan dilakukan optimalisasi untuk guru P1 yang belum mendapatkan formasi. Tentunya ada kemungkinan di daerah teman-teman itu akan berbeda dengan Kolaka Utara. Kemudian untuk pemerintah Kota Yogyakarta ini juga akan sama kasusnya dengan Kolaka Utara, karena di sini untuk P1 itu jumlah P1-nya itu lebih sedikit dari formasinya, atau kita bisa balik untuk formasi P1, untuk formasi yang ada di Kota Yogyakarta itu lebih banyak daripada jumlah P1. Artinya untuk P1 semuanya bisa mendapatkan penempatan. Oke, kita coba cross check di sini untuk rincian formasi dari Kota Yogyakarta. Kita lihat Kota Yogyakarta. Oh, kalau rincian ya, langsung berupa rincian. Nah, ini kita bisa lihat kalau di sini guru agama Islam alokasi formasi 1, unit penempatannya sudah ada, berarti ini sudah dipastikan ya daftar ini adalah P1 yang nantinya akan mendapatkan formasi. Cukup banyak untuk Kota Yogyakarta, ada 100 lebih ya. Wah, bahkan sampai 189. Ini adalah guru P1 yang ditempatkan. Nah, berarti ini valid tidak? Valid, karena tidak mungkin untuk P1 itu bisa digeser oleh P2, P3, ataupun P4. Nah, ini adalah teman-teman, untuk teman-teman yang pemerintah daerahnya sudah berani untuk mengumumkan hal ini untuk penempatan P3K guru, terutama untuk P1, berbahagialah, karena bisa dipastikan teman-teman akan mendapatkan penempatan. Bagi teman-teman yang belum diumumkan oleh pemerintah daerah, jangan risau, kita tunggu pengumuman dari Dirjen GTK atau dari Kemendikbudristek dan BKN terkait dengan pengumuman seleksi P3K tahun 2022. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.